Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Tantan Mustaniruddin, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Sunan Gunung Jati dengan nomor induk mahasiswa 5252110090 akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Aliyah Al-Mukhlis kelas 10 dengan materi rukun sholat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita melangkah kepada materi-materi yang akan kita bahas, mari kita berdoa bersama dulu dengan melafalkan Al-Fatihah. Oke, semuanya kita bisa mulai ya. Alhamdulillah, ini semuanya sudah siap ya. Kita lihat layar sudah siap, kemudian jaringan juga bagus, kemudian juga yang lain-lainnya juga sudah siap ya. Jadi kita bisa untuk memulainya. Terima kasih. Siswa semuanya, gimana sekarang keadaannya? Sehat semuanya? Sehat. Ya, bisa kita mulai? Bisa. Semuanya pada keadaan sehat dan semuanya hadir? Hadir. Tidak ada yang goib ya? Alhamdulillah. Ini kita bisa melaksanakan. Lihat layar sudah siap, sudah bisa menyala, kemudian juga jaringan bagus. Baik, kita mulai ya. Sebelum kita kepada pelajaran inti ya, kita lihat dulu lihat semuanya ke depan. Oke, udah lihat semuanya? Kira-kira yang akan kita bahas sekarang apa? Bagus. Mungkin ada yang lebih khusus apa? Gerakan sholat. Sama lagi? Bahkan ada yang begini, ada yang begini. Apa itu? Lupa. Baik ya. Kita sekarang yaitu akan mempelajari tentang rukun sholat. Ya, ini lihat ke depan ya. Kita akan mempelajari rukun sholat. Sebelum kita masuk kepada materi ya, kita akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran di kesempatan ini. Bapak harap ya, para siswa semuanya setelah selesai dalam pembelajaran ini, yang pertama ya bisa memahami rukun-rukun sholat, kemudian yang kedua mempraktekkan gerakan sholat sesuai tuntunan, kemudian yang ketiga membedakan antara rukun wajib dan sunnah sholat, kemudian yang terakhir yaitu menunjukkan kekhusyuan dan ketertiban dalam sholat. Nah, ini tujuan pembelajaran di kesempatan sekarang ini ya. Bapak harap semuanya setelah belajar mampu bisa untuk hal-hal yang barusan disebutkan gitu, ya. Maka Bapak harap semuanya untuk belajar dengan semangat. Siap? Ya. Alhamdulillah ya. Oke, pada ini kita tampilkan dulu ya. Ini kayaknya Alif lagi sholat ya. Ya, ini mengenai tadi tujuan kita yaitu tentang kekhusyuan ya. Salah satu sabda tujuan salat kita bakal khusyuk itu tidak ujuk-ujuk ya, tetapi harus dipersiapkan ya. Pertama sebelum sholat, kedua sedang sholat. Sebelum sholat yang disebut dengan rukun, kemudian persiapan seperti barusan yang kalian sudah lihat di dalam tayangan ya. Ini diantaranya yaitu ketika mendengarkan adzan harus menjawab, kemudian wudunya harus benar. Nah, itu yang akan mendorong kepada khusyuknya sholat. Ciri
orang yang khusus sholat itu setelah sholatnya itu mempunyai karakter yang baik, yang bagus. Itu cirinya, ya, menjadi punya akhlak yang mulia. Karena di dalam Al-Quran disebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, itulah cirinya, ya. Oke, selanjutnya ya, kita akan membahas tentang rukun sholat. Yang dimaksud dengan rukun sholat adalah bagian-bagian pokok yang harus dilakukan dalam sholat. Jika salah satu ditinggalkan maka sholat tidak sah. Jadi rukun mah harus ya dikerjakan, tidak boleh terlewat. Ya, beda dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Ada satu rukun ya yang tidak dikerjakan, ya, maka itu hukumnya tidak sah. Oke, barusan ya para siswa sudah menyaksikan tentang agar sholat lebih khusyuk. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana supaya khusyuk itu diantaranya berkaitan itu adalah dengan rukun-rukun dan lain sebagainya mengenai tentang sholat. Oke, untuk selanjutnya sebelum Bapak membahas tentang materi ini, Bapak ingin ini dua kelompok putra dan putri ya untuk mencari dulu ya. Mau di YouTube, mau di Google, mau di TikTok atau mau di medsos yang lain ya silahkan ya. Sekarang bikin dulu dua kelompok ya. Kita cari ya mengenai tentang sholat. Nanti bisa dikemukakan, paham? Oke, selanjutnya sekarang kita bentuk dua kelompok, satu kelompok putra, dua kelompok putri. Silahkan kalian cari di Google ya, pokoknya di medsos saja. Siap, paham semuanya? Oke. Oke, yang semangat, Yuk. Apa saja syarat wajib sholat? Gitu. Yuk. Itu gambarnya di sini nomor tuh, itu gambar tuh ada ya. Oke, para siswa, Bapak kira waktunya sudah habis. Ya. Dan sekarang kembali duduk ke tempat masing-masing. Ini di zaman. Oke, anak-anak semuanya bisa kita lanjut kembali. Setelah barusan pencarian dari berbagai berbagai sudut, berbagai informasi, Bapak pingin salah satu di antara kalian, ya, di antara kelompok masing-masing, untuk berbicara mengenai sholat yang kalian temukan barusan. Oke, ya. Oke, Putra, Khalid, silakan berdiri di sana aja. Salah satu sarana yang penting terutama dalam hubungan antara manusia dengan Allah. Ya, silakan Kak Silvi. Ya, apa aja barusan yang ditemukan di dalam pencarian barusan? Silakan sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami temukan dalam pencarian barusan adalah definisi sholat. Definisi sholat menurut bahasa. Definisi sholat ada dua, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Secara bahasa, sholat adalah doa. Dan secara istilah, sholat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bil takbir wa muhtatamun bil taslim bi syaraitu mahsusatin fi awqatin mahsusatin. Sholat adalah suatu kegiatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan membaca taslim. Nah, baik, sekarang Bapak akan sedikit menjelaskan ya mengenai tentang sholat ini. Pertama mengenai rukun ya. Secara pengertian ya, lihat ke depan semuanya. Rukun sholat adalah bagian-bagian pokok yang harus dilakukan dalam sholat. Jika salah satu ditinggalkan maka sholat tidak sah ya. Jadi rukun itu yang harus dikerjakan semuanya ya. Apabila ada satu saja ya dalam rukun ini tidak dikerjakan maka sholatnya batal.
Ada berapa kan rukun sholat itu? Ada yang tahu? 10. Kamu belum kemana? Ada berapa yang lain? 13. Bagus sekali. Ada yang ini berapa yang lain? 14. Ada juga yang 14. Siapa lagi? 17. Kemudian ada juga 18. Baik ya. Itu semuanya ada yang bilang 13, 17, bahkan 18 atau 14 juga ada beda-beda ya. Pada intinya itu sama, cuman ada penggabungan diantaranya yaitu di dalam tumani. Nah, baik, sekarang kita akan lihat ya mengenai apa itu rukun dan wajib serta sunnah. Ya, dalam salat itu ada yang menjadi rukun, ada yang menjadi wajib, dan ada yang menjadi sunnah. Kalau rukun tadi disebutkan bagaimana? Tidak boleh ditinggalkan sama lain. Oke, ya kalau ditinggalkan berarti sholatnya Tidak sah. Nah, sekarang bagaimana yang wajib? Yang wajib itu, ya, yang wajib itu jika lupa dapat diganti dengan sujud sahwi. Ya, misalnya lupa rakaat sholat. Nah, karena tadi seperti digambar, mikirin siapa? Dia. Oh, ya, Ali mikirin siapa? Gitu. Nah, itu kan lupa caranya, maka diganti dengan itulah yang disebut dengan wajib ya. Kemudian ada yang sunnah ya. Sunnah itu ada yang abad, ada yang hari. Sunnah jika dilakukan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak membatalkan sholat ya. Jadi yang sunnah mandi dikerjakan atau tidak? Kenapa? Karena bisa mendapatkan tapi ketika lupa tidak dikerjakan maka sholatnya batal tidak? Tidak. Bagus sekali ya itu. Nah, sekarang rukun sholat ya, kita akan bahas di sini rukun sholat yang 13 saja ya. Pertama, berdiri bagi yang mampu. Harus berdiri. Gini, berdirinya itu sejengkal dengan kurang lebih dengan seberapa 5 telapak ini kakinya menghadap lurus ke kiblat, kakinya lurus. Nah, berdiri tegak, begini, itu namanya berdiri. Kemudian setelah itu yang kedua takbiratul ihram, sebagaimana gambar ini nih, gambar kawin ini nih. Ya ini berdiri, kemudian ini takbiratul ihram, ya. Allahu Akbar, gitu, ya itu. Kemudian membaca Al-Fatihah seperti ini, membaca Al-Fatihah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Sampai waladhdallin. Itu yang berapa? Yang nah, kemudian yang keempat, ruku dengan tumaninah. Nah, ini yang membedakan apa? Yang membedakan itu kenapa 13? Karena ini disatukan tumaninahnya. Kalau dibedakan menjadi 17. Keempat ruku dengan ruku, kelima tumaninah dalam ruku begitu. Apa itu tumaninah? Tenang ya. Jadi tidak cepat. Ya, ruku Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu namanya apa? Tidak tumaninah. Tumaninah itu sekira-kira baca subhanallah begitu ya. Gitu. Jadi ada diamnya, itu namanya tumaninah. Nah, ini rukun yang keempat seperti gambar di sini. Ini ya, ini dalam ruku ini. Ya, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, i'tidal dengan tumaninah. Nah, sama, ada yang i'tidal saja, ada yang tumaninah dipisahkan. Ya, i'tidal. Nah, sami Allahu liman hamidah. Tuh seperti itu, ya. Kemudian sujud, sama, sujud dengan tumaninah. Nah, seperti ini, ya. Kemudian yang kedelapan, ya, yang ketujuh, duduk di antara dua sujud. Nah, ini, ya, ini duduk, ya. Nah, ini lihat ketika duduk kakinya seperti ini ya, itu duduk ya, duduk di antara dua sujud, kemudian membaca salawat Nabi pada tasahud akhir. Nah ya, jadi kalau tasahud awal itu hukumnya bukan apa? Bukan rukun gitu ya. Nah itu yang jadi rukun lah, yaitu tasahud akhir. Nah di sana membaca dia duduk tasahud akhir ya, tasahud akhir, kemudian duduk tasahud akhir, membaca, kemudian yang sebelahnya membaca ya sholawat Nabi pada tasahud akhir. 7 duduk di antara dua sujud, 8 tungannya dalam setiap gerakan, 9 tasahud akhir, 10 duduk tasahud akhir, 11 membaca sholawat Nabi pada tasahud akhir, 12 salam. Tuh, salam ya. Kemudian ke-13 tertib. Apa itu tertib? Sesuai ya. Dari awal sampai akhir sesuai urutan. Nah ini yang dimaksud dengan apa? Rukun sholat. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Silahkan. Nggak ada?
Paham semuanya? Paham. Ngerti semuanya? Oke, terima kasih. Ya. Ya. Oke, untuk materi ya, mungkin itu rukun-rukun sholat ya. Kemudian untuk terakhir ya, kita ingin ya membuat kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya ya, kira-kira yang dapat disimpulkan ya, bahwasannya gimana rukun itu? Rukun itu apa itu bedanya rukun dengan wajib? Kemudian sholat sunnah. Ya. Bagaimana rukun-rukun itu? Jumlahnya itu? Tidak beda. Ada yang? Ada yang? Kenapa bisa beda-beda gitu? Karena datang tunani. Nah, oke, terima kasih ya. Untuk selanjutnya apa minta ya dari Putra ya, ingin melihat ya praktek sholat ya. Karobi, silakan di sini ya, praktekkan. Lihat sudah betul tidak ya, lihat. Nah, bajunya digituin. Toh. So, bagus. Oke, berdiri di sini, lihat teman, ya. Kira-kira siapa yang bisa mengoreksi, ada kekurangan atau udah pas? Nah, gimana? Ayo siapa? Ada? Ayo, ya. Dari kelompok putri. Kak Julpa, bedakan antara rukun wajib dan sunnah sholat, ya, dan terangkan hal-hal yang menyesuaikan yang lain. Silakan di depan. Silakan. Perbedaan rukun, wajib, dan sunnah. Sebelum kita membedakan rukun, wajib, dan sunnah, kita juga harus mengetahui apa itu definisi rukun, definisi wajib, dan definisi sunnah. Gimana kita bisa membedakan rukun, wajib, dan sunnah tanpa kita mengetahui definisinya? Nah, rukun yang pertama, rukun adalah pokok-pokok itu atau apa? Sesuatu yang penting di dalam sholat, yang mana apabila ditinggalkan maka sholatnya itu tidak sah. Yang kedua, wajib. Wajib itu adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan di dalam sholat bisa diganti dengan sujud syahri. Dan yang ketiga, sunnah sholat. Sunnah sholat yaitu apabila dikerjakan dalam sholat mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak membatalkan kepada sholat. Bagus sekali semuanya. Ya, berarti semuanya kalian bisa memahami capaian-capaian pelajaran ini. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya Bapak tugaskan di rumah masing-masing untuk mencari dalil-dalil tentang sholat, ya. Siap? Itu yang harus dikerjakan di rumah, ya. Insya Allah nanti kita untuk selanjutnya, insya Allah nanti kita akan bahas pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai tentang sujud sahwi, ya. Insya Allah nanti pertemuan. Insya Allah siap ya, semangat. Insya Allah. Untuk selanjutnya, terima kasih atas semuanya perhatiannya, ya. Kita berdoa mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma anfa'na adal ilm, Allahumma anfa'na adal ilmu, Rabbana hablana min ladunka dzurriatan thayyibah. Ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan melafalkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.